Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Filda Nafilatur Rahma dengan nomor induk mahasiswa 201101010033. Wah, sekarang saya akan membahas tentang apa ya? Penasaran ya? Jadi, saya sekarang akan membahas tentang hakikat belajar. Saya akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu konsep belajar, yang kedua yaitu ciri-ciri belajar, yang ketiga yaitu tujuan belajar, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis belajar. Nah, sekarang kita masuk poin yang pertama ya, yaitu konsep belajar. Sebelum kita mempelajari apa itu konsep belajar, sebaiknya kita terlebih dahulu memahami pengertian belajar. Jadi, pengertian belajar menurut Whit Harrington pada tahun 1952 menyebutkan bahwa belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai suatu pola-pola respon yang berupa keterampilan, sikap, kebiasaan, kecakapan, atau pemahaman. Sedangkan menurut Gardner dan Briggs pada tahun 1988, perubahan tingkah laku dalam proses belajar menghasilkan aspek perubahan seperti kemampuan membedakan, konsep konkret, konsep terdefinisi, nilai atau aturan, strategi kognitif, informasi verbal, sikap, dan keterampilan motorik. Jadi, konsep belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses dan menghasilkan perubahan seperti kemampuan membedakan, nilai, aturan, dan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, sekarang kita bahas poin yang kedua ya, yaitu ciri-ciri belajar. Terdapat 5 ciri-ciri belajar. Yang pertama yaitu terjadi perubahan tingkah laku seperti kognitif, afektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua, perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. Yang ketiga, proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Yang keempat, beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, penyakit, atau kerusakan fisik. Yang kelima yaitu proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat di mana tingkah laku seseorang dapat tumbuh karena lingkungannya. Dan poin yang ketiga yaitu kita akan membahas tujuan belajar. Terdapat 3 dari tujuan belajar. Yang pertama yaitu untuk memperoleh pengetahuan. Hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Jadi, selain memiliki pengetahuan baru, proses belajar juga akan membuat kemampuan berpikir seseorang menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu menanamkan konsep dan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah melalui proses belajar. Penanaman konsep membutuhkan keterampilan, baik itu keterampilan jasmani maupun rohani. Yang ketiga yaitu membentuk sikap. Kegiatan belajar juga dapat membentuk sikap seseorang. Dalam hal ini, pembentukan sikap mental peserta didik akan sangat berhubungan dengan penanaman nilai-nilai sehingga membutuhkan kesadaran di dalam dirinya. Dan sekarang kita masuk ke poin yang terakhir ya, yaitu jenis-jenis belajar. Terdapat 8 jenis-jenis belajar. Yang pertama yaitu belajar rasional. Proses belajar ini menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu belajar abstrak. Pada proses belajar ini menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Yang ketiga yaitu belajar keterampilan.
Pada proses ini, belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat syaraf untuk menguasai keterampilan jasmania tertentu. Yang keempat yaitu belajar sosial. Proses belajar ini memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut. Yang kelima yaitu belajar kebiasaan. Proses belajar ini dengan membentuk atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan atau yang bisa disebut dengan konstekstual. Yang keenam yaitu belajar pemecahan masalah. Pada proses belajar ini dilakukan dengan belajar berpikir secara sistematis, teratur, dan teliti atau menggunakan berbagai metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan yang ketujuh yaitu belajar apresiasi. Jadi, belajar apresiasi merupakan belajar kemampuan dalam mempertimbangkan atau menilai suatu objek sehingga individu dapat menghargai berbagai objek tertentu. Yang terakhir yaitu belajar abstrak. Proses belajar ini menggunakan berbagai pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk tetap semangat dalam belajar. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi, jangan pernah patah semangat ya untuk belajar. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.